Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Di video ini bro, saya akan unboxing sebuah benda yang ada kaitannya dengan pertempuran 10 November 1945. Simak terus coy. Jadi bro, sekali-kali kita unboxing produk. Tapi sebelum unboxing, saya akan cerita dikit. Jadi beberapa hari sebelum pertempuran 10 November, Bung Tomo kan sowan ke Hadratus Hashim Asy'ari di Jombang untuk minta petunjuk terkait kedatangan tentara Inggris di Surabaya. Sekaligus minta izin beliau agar arek-arek Surabaya itu boleh bentrok lawan Inggris. Tapi Mbah Hasim itu bilang ke Bung Tomo waktu itu ya, supaya nunggu sebentar. Lah Bung Tomo kan bertanya-tanya, ini apalagi yang ditunggu gitu. Soalnya tentara Inggris sudah datang. Tapi Mbah Hasim tetap berkeras minta Bung Tomo nunggu. Rupanya yang ditunggu adalah santri Mbah Hasim yang udah jadi ulama besar di Cirebon, yaitu Kiai Abbas, pemangku pondok pesantren Buntet di Cirebon sana. Beliau ini adalah sosok kiai karismatik yang punya banyak banget keistimewaan coy. Banyak banget karomahnya. Nah, ini ada satu kisah menarik mengenai beliau saat momen pertempuran 10 November. Konon katanya, saat berangkat dari Cirebon ya untuk gabung dengan arek-arek Surabaya pada pertempuran 10 November, Kiai Abbas nitip sebuah bingkisan kepada ajudan setianya yang bernama Abdul Wahid. Belakangan diketahui bahwa ternyata bingkisan itu sebuah benda pusaka. Ya sebut aja jimat gitu. Saat perjalanan sampai di Rembang, mereka kemudian singgah di kediaman Kiai Bisri Mustafa, ayahnya Gus Mus. Setelah singgah sebentar, Kiai Abbas dan para santrinya dari Cirebon tadi melanjutkan perjalanan ke Surabaya untuk perang. Tapi Abdul Wahid ini diperintahkan untuk tetap tinggal di Rembang, nggak boleh ikutan ke Surabaya. Sebetulnya sih Abdul Wahid ini sangat semangat banget gitu, pengen ikut perang. Berangkat dari rumah niatnya jihad coy. Tapi menurut kata guru juga nggak kalah penting gitu. Nah akhirnya sebelum berangkat, Kiai Abbas minta bingkisan yang beliau titip sejak berangkat tadi. Sesuatu dalam bingkisan itu pasti benda yang sangat penting, sangat berharga. Dan alhamdulillah bro, ini mohon maaf nih, bukan saya bermaksud takabur gitu ya. Semoga Allah membebaskan saya dari sifat takabur. Saya berhasil dapat benda yang mirip, sekali lagi saya katakan mirip, dengan pusaka Kiai Abbas dulu. Nanti kita akan review bareng-bareng barangnya. Simak terus ya. Saya lanjutin ceritanya dikit. Terus 3 hari selepas pertempuran, yaitu tanggal 13 November, Kiai Abbas dan para pasukan atau murid-muridnya kembali pulang ke Cirebon, tapi tetap mampir di Rembang. Dan pengawal setianya tadi, Abdul Wahid tadi, masih setia nunggu di sana. Para santri yang ikut perang bro, dengan semangat menceritakan kepada Abdul Wahid seputar peristiwa-peristiwa ajaib yang merupakan karomah Kiai Abbas di medan pertempuran. Misalkan gini salah satu kisahnya. Saat digempur tentara Inggris, Kiai Abbas itu berdoa, lalu tiba-tiba alu dan lesung warga itu berterbangan menghantam tentara sekutu. Jadi ada tank baja versus lesung. Kiai Abbas juga diceritain bisa berada di beberapa tempat pada waktu yang sama. Diceritakan juga Kiai Abbas bisa bikin jatuh pesawat musuh hanya dengan ngibasin surban dan tasbih. Dan ternyata bro, menurut penuturan para santri itu ya, selama pertempuran berlangsung Kiai Abbas memakai benda pusaka yang selama ini dijagain Abdul Wahid itu. Dan berkat ridha Allah, saya berhasil dapat benda pusaka itu. Langsung aja kita unboxing dan kita review ya. Bismillah. Dimam. Nah gitu. Jadi saya dapat benda ini tanpa readoh macam-macam pak, tanpa puasa atau semedi di tempat angker, bakar menyan, macam-macam. Saya nggak bisa gitu-gituan pak. Orang narik jimat itu biasanya kan di gunung atau di hutan atau di kuburan, tarik-tarikan sama jin kayak bocah rebutan mainan gitu. Jadi status benda keramat hasil narik itu kalau jin mau mengajukan gugatan sengketa kepemilikan, masih bisa diproses pengadilan itu. Terus terang saya narik benda pusaka ini bukan di tempat angker pak.
tapi di pasar. Maharnya cuma 8.000. Dan transaksinya pun halal, Pak. Akad jual beli. Benda itu adalah ini dia, Pak. Bakiak. Jadi selama perang 10 November, Kiai Abbas diceritakan selalu pakai bakiak. Bakiak ini adalah sandal tradisional, Pak, dibikin dari kayu. Kemarin sih saya tanya ke penjual, dia juga nggak tahu nih dari kayu apa. Tapi dari bobotnya yang enteng ini dugaan saya kayu randu ini, Pak. Bakiak ini biasanya diproduksi secara massal, all size. Untuk ukuran kaki saya sih pas ya. Kaki saya ukurannya 41. Dan lah ini gede sebelah ini. Ya nggak apa-apa deh. Selopnya pakai ban motor, Pak. Dan dipaku pakai paku 2 inci, paku triplek. Saya nggak nyaranin teman-teman pakai bakiak ini dalam waktu yang lama ya. Misalkan untuk jalan-jalan ke mall, untuk kondangan atau reunian. Jangan. Kenapa kalau bakiak ini dipakai lama nggak saya saranin? Selopnya dari ban luar, Pak. Asli bikin kaki lecet. Bisa sih diatasin pakai kaos kaki gitu. Tapi masa iya sih niat banget pakai bakiak sampai sempat pakai kaos kaki dulu. Bakiak ini, Pak, dipakai jalan di lantai licin. Dipakai di jalanan becek musim hujan gini, wah repot urusan. Dipakai naik motor nggak safety. Jadi sendal kayu ini nggak cocok untuk segala situasi, nggak recommended banget. Tapi Kiai Abbas, bro, pakai bakiak saat perang. Jadi untuk kalangan orang-orang macam saya ya, dan mungkin juga teman-teman semua, apalagi zaman sekarang tuh, pakai bakiak untuk aktivitas sehari-hari itu berarti nyusahin diri sendiri, coy. Tapi yang demikian nggak berlaku untuk Kiai Abbas. Di kaki beliau, bakiak jadi pelengkap busana perang. Kalau bakiak yang saya pegang ini ya bakiak biasa nih, Pak. Bisa dibeli di pasar atau di toko. Nggak ada khasiatnya sama sekali ya, paling buat selingan aja. Wallahu alam, bro. Semoga Allah mengampuni kita dan semoga Allah selalu menjaga semangat kita untuk meneruskan semangat perjuangan pahlawan-pahlawan dulu. Kapan-kapan saya akan unboxing produk atau benda apalah-apalah lagi gitu. Dan kalau ada saran unboxing apa gitu, silahkan tulis di kolom komen. Terima kasih. Paseduluran Selawase. Wassalamualaikum.